Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri ya Bapak Ibu. Kami dari calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Garut. Pada kesempatan ini kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang praktik coaching. Saya sendiri Ramdhani Tanjung sebagai observer, kemudian rekan saya Bu Irma Rismawati sebagai coach, dan rekan saya yang satu lagi Pak Endang Mustafa sebagai coachee. Demikian perkenalan ini, kami berikutnya proses kegiatan coaching. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Irma. Apa kabar Ibu Ramdhani? Alhamdulillah baik Bu Irma. Kalau boleh saya tahu, Bu Irma menemui saya nih ada apa? Ada apa nih Bu Ir? Iya Bu, maaf mengganggu waktunya. Hari ini saya mau meminta Ibu menjadi pengamat. Kebetulan saya akan melakukan kegiatan coaching bersama rekan saya Pak Endang Mustafa. Beliau meminta saya untuk mendiskusikan terkait masalahnya. Oh iya, baik Bu Irma. Sebentar ya, saya persiapkan dulu nih perlengkapannya ya Bu. Nah, sebelum kita memulai proses coaching ini, saya ada beberapa pertanyaan terkait proses coaching yang akan dilakukan oleh Bapak Endang Mustafa sama Ibu Irma Rismawati. Untuk pertanyaannya, yang pertama kira-kira persiapan apa yang sudah Ibu siapkan? Terus pertanyaan yang kedua itu kompetisi coaching ya Bu ya, yang akan Ibu laksanakan pada kegiatan coaching nanti agar dapat menemukan solusi dari permasalahan coaching untuk melaksanakan langkah selanjutnya. Untuk persiapan yang sudah saya siapkan yaitu yang pertama yaitu tentang pemahaman alur tirta Bu dalam hal merumuskan tujuan, mengidentifikasi masalah, memandu rencana aksi serta tanggung jawab yang akan dijadikan acuan untuk praktek coaching nanti. Dan kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam praktek coaching ini adalah mendengarkan secara aktif tentunya ya Bu, terus memberikan pertanyaan berbobot, dan juga menggali potensi dari coaching itu sendiri. Wah, bagus sekali itu Bu Irma ya. Iya Bu. Baiklah Bu Irma, saya persilakan kepada Pak Endang Mustafa dan juga Bu Irma untuk melakukan proses coaching. Silakan Bapak Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Ramdhani. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bu Irma. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah Bu, walaupun banyak tugas yang belum terselesaikan nih. Oh iya Pak, saya lihat senyuman Bapak ini kurang semangat ya hari ini. Apakah Bapak sudah sembuh nih? Oh iya Bu, saya ini kurang semangat nih Bu. Ada yang bisa saya bantu Pak? Itulah Bu Irma, saya ini sedikit ada masalah nih. Kebetulan kemarin saya telepon Ibu susah banget gitu. Karena mungkin Ibu sibuk sekali ya di hari ini. Mudah-mudahan hari ini Ibu ada waktu untuk saya berbincang-bincang sedikit nih Bu. Saya ini kebetulan mengalami sedikit masalah, yaitu tentang penyesuaian waktu kerja. Bu Irma tahu kan akhir-akhir ini tugas di sekolah memang betul-betul menyita waktu. Karena kebetulan kita sedang menghadapi persiapan ujian akhir. Dan tugas-tugas kita juga sebagai orang tua di rumah juga harus membagi waktu dengan anak begitu Bu. Nah itu Bu permasalahannya. Berarti kalau saya lihat Bapak mengalami masalah dalam keseharian ya Pak ya? Iya betul Bu Irma. Jadi tujuan kita bincang-bincang hari ini mencari solusi atas masalah yang sedang terjadi, begitu ya Pak? Iya betul Bu Irma.
Kalau boleh saya tahu sedikit, coba Bapak cerita kendala yang Bapak rasakan sebenarnya apa? Oh iya, Birma, ini saya mau membicarakan sebuah permasalahan nih. Saya sedang hadapi terkait dengan pekerjaan saya sebagai seorang guru dan juga saya sebagai orang tua di rumah. Jadi saya sangat sulit sekali untuk membagi waktu dengan keluarga, Bu. Saya eh, jarang bertatap muka dengan anak-anak, jarang eh, bersama keluarga. Nah ini bagaimana nih supaya dapat menyesuaikan waktu saya di sekolah maupun di kegiatan lain dan juga dengan keluarga. Mungkin Ibu bisa memberikan solusinya begitu, Bu. Iya, Bapak ini termasuk guru yang sangat aktif ya, juga banyak kegiatan yang Bapak ikuti, terus Bapak juga tentunya ingin punya me time sendiri dengan keluarga. Jadi jarang-jarang ya Pak itu dengan keluarga. Iya betul sekali Bu, saya sangat jarang sekali dengan keluarga, apalagi dengan anak-anak suka nanyain ayah kemana seperti itu. Betul ya Pak. Terkait hal-hal yang dialami atau kendala yang sedang Bapak hadapi, langkah-langkah atau strategi apa yang Bapak lakukan? Oh iya, Wilma, sebetulnya sih saya bukan aktif sangat begitu ya, Hmm. tapi alhamdulillah saat ini sedang dipercaya. Jadi mungkin ada waktunya itu memang perlu disesuaikan agar kita dalam memanage waktu itu dapat dilakukan sebaik-baiknya. Nah, yang eh, Bu Irma tadi tanyakan bagaimana strategi saya ya Bu ya. Iya betul. Bagaimana? Bagaimana Pak? Tadi saya dengar Bu Irma menanyakan bagaimana saya bisa mencari solusi untuk mengatasi waktu yang saya hadapi. Yaitu yang pertama saya harus membuat schedule. Waktu dari jam sekian sampai jam sekian saya berada di sekolah, dari jam sekian sampai jam sekian saya berada di rumah, dan juga dari jam sekian sampai jam sekian saya berada di kegiatan yang lainnya. Ya. Karena waktu saya ini terbagi beberapa bagian, selain sekolah, di rumah, dan juga di kegiatan lain, terutama di kegiatan sosial. Nah, mungkin saya bisa menstabilkan saat sudah pulang dari sekolah. Ketika ada di rumah, saya stabilkan untuk keluarga saya dulu. Setelah selesai masalah di keluarga, mungkin saya juga bisa masuk lagi dengan pekerjaan saya yang lainnya. Begitu Bu. Wah, sangat luar biasa sekali Bapak. Jadi, Bapak harus menyediakan dan mengefektifkan waktu sebaik-baiknya. Jika kegiatan di sekolah ya di sekolah, begitu ya Pak. Jika Iya di betul. rumah, kalau Bapak sedang posisi di rumah ya di rumah, begitu ya Pak. Iya betul Bu. Betul Bu. Coba saya mau tanya lagi nih. Adakah strategi lain yang Bapak pikirkan untuk mengatasi kendala Bapak itu? Strategi yang lain yang mungkin saya ambil yaitu karena kita menyesuaikan waktu, mungkin saya memberikan suatu strategi disiplin bagi diri saya, bagaimana saya sudah bisa mengoptimalkan, misalnya jika masuk sekolah itu jam 7.15 misalnya, nah berarti saya harus bangun lebih awal, harus pagi-pagi lagi begitu. Nah seperti strategi di sekolah pun, saya bangunnya harus lebih pagi lagi ya, seperti itu bagaimana saya bisa membagi waktu untuk peserta didik saya. Nah, waktu istirahat mungkin bisa bersama-sama dengan teman untuk berkolaborasi.
Jadi strategi yang saya berikan di sekolah dan di rumah dapat berjalan dengan lancar. Jadi intinya pembagian tugas ataupun kedisiplinan saya itu harus ditingkatkan dalam menjalankan berbagai hal, baik mulai dari berangkat sekolah, berada di sekolah, dan juga berada di rumah serta di kegiatan lainnya. Begitu Bu Irma. Wah, sangat bagus sekali Bapak strategi yang akan Bapak lakukan. Nah, jadi selanjutnya kira-kira nih untuk tindak lanjut apa yang mau Bapak lakukan? Kalau di rumah bagaimana? Di sekolah juga bagaimana? Coba bisa Bapak ceritakan? Nah, sebelum melakukan tindak lanjut ini, tentunya saya juga berkolaborasi dulu, karena bukan saya saja yang bisa untuk menyelesaikan permasalahan mengenai waktu, tapi saya juga membutuhkan teman sejawat, dan saya juga bisa mengkondisikan bagaimana saya harus berada di tengah-tengah teman di sekolah dengan tidak mementingkan ego saya sendiri. Jadi saya menengahkan diri saya di saat di antara tengah-tengah siswa dan di antara tengah-tengah guru. Begitu Bu Irma. Jadi yang Bapak ungkapkan ini sebenarnya sudah sangat bagus ya Pak ya. Untuk kompetensi diri sendiri sebenarnya Bapak sudah menemukan solusi dari permasalahan Bapak sendiri. Sehingga dari perbincangan ini saya dapat simpulkan bahwa permasalahan diri sendiri yang bisa diselesaikan oleh diri sendirinya. Jadi setelah itu saya melihat solusi yang Bapak buat itu datangnya dari Bapak sendiri. Yang pertama, satu Bapak akan memfokuskan diri. Kalau di rumah ya di rumah, kalau di sekolah ya di sekolah. Jadi Bapak tidak terbagi pikiran. Jadi Bapak bisa fokus dengan pekerjaan tadi ya. Yang kedua, Bapak akan mendisiplinkan diri Bapak sendiri tepat waktu. Tentunya Bapak akan menyediakan waktu lebih. Tadinya mungkin bangun jam 5. Sekarang mungkin jadi jam 4 ya Pak. Sangat bagus lah. Nih yang ketiga juga Bapak akan melibatkan rekan-rekan. Nah emang betul Pak, ketika kita ada kendala, ketika kita ada sesuatu yang ingin diselesaikan, alangkah bagus sekali kita melibatkan rekan-rekan kita. Sehingga permasalahan ini berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Jika terkait ini sebenarnya Bapak sudah menemukan solusinya. Apabila Bapak menerapkan, saya yakin dan percaya Bapak bisa menghadapi permasalahan ini. Begitu Pak. Terima kasih Bu Irma. Mudah-mudahan insya Allah saya bisa memanage waktu sesuai dengan apa yang saya harapkan, begitu Bu. Iya. Kira-kira setelah melakukan perbincangan kita ini nih, bagaimana perasaan Bapak sekarang? Perasaan saya setelah berbincang sama Bu Irma, pikiran saya merasa lebih ringan, terbuka, yaitu mencari penguatan bahwa saya harus lebih semangat lagi. Bu Irma memberikan penguatan untuk lebih lagi bagaimana bisa mengkondisikan waktu ketika saya ada di sekolah maupun di rumah. Saya itu untuk keluarga tercinta kalau di rumah Bu ya. Itu Bu Irma, saya mengucapkan terima kasih. Saya sangat bahagia pada hari ini bersama Bu Irma berbincang-bincang, begitu Bu Irma. Wah, alhamdulillah ya Bapak, saya ikut senang kalau Bapak sudah mendapatkan solusi terbaik dari permasalahan tadi. Selanjutnya, Bapak, apakah ada hal yang lain yang akan kita bicarakan? Sepertinya sudah tidak ada, Bu. Cuma saya dengan perbincangan ini mengharapkan segala sesuatunya bisa kita selesaikan sendiri. Karena semua permasalahan itu datangnya dari kita sendiri, dan kita bisa mengkondisikan bagaimana cara memecahkan permasalahan dan mencari solusi terbaik dari permasalahan tersebut
sebelum kita menyampaikan kepada teman-teman kita. Begitu Bu Irma. Wah, bagus sekali Bapak ini. Berarti sudah penguatannya sudah sangat yakin ya Pak ya untuk bisa Insya Allah Bu Irma, mengatasinya. Insya Allah ya, Insya Wah, Allah. hebat. Bapak, pertemuan kita hari ini kita sudahi saja ya Pak. Kalau misalnya Bapak ada perlu, ada yang mau dibicarakan, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi saya. Saya siap untuk Bapak. Ya Pak ya? Siap, saya juga begitu Bu Irma. Baik kalau seperti itu, karena kebetulan saya hari ini ada kegiatan juga, jadi saya mohon izin untuk mengakhiri percakapan ini. Dengan percakapan ini betul-betul membuat silaturahmi kita berjalan dengan lancar, dan saya mohon izin untuk pergi Bu Irma. Ya, silakan Bapak. Hati-hati di jalan ya Pak. Baik Ya. Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, alhamdulillah pada kegiatan coaching ini saya tadi bersama Pak Endang sudah selesai Bu. Jadi dari tujuan tadi saya mau minta Ibu memberikan umpan balik pada saya terkait apa yang Ibu observer dari kegiatan coaching tadi Bu. Iya, baik. Terima kasih ya buat Bu Irma yang tadi sebagai coach dan juga Pak Endang sebagai coach yang sudah melakukan kegiatan coaching ya. Kegiatannya sangat besar sekali. Jadi dari hasil pengamatan coaching ini, saya dapat menyimpulkan ada beberapa yang ingin saya tanyakan kembali kepada Bu Irma terkait hal coaching permasalahan yang hadapi ya. Saya mau bertanya nih kepada Bu Irma, kira-kira menurut Bu Irma indikator keberhasilan dari hasil diskusi tadi bagaimana tuh Bu? Tadi saya memberikan dari kesimpulannya itu jadi terkait kehadiran saya, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot itu yang sebenarnya yang ingin saya amati oleh Ibu. Iya, luar biasa sekali ya. Nah, dari hasil pengamatan saya tadi juga, saya lihat Bu Irma punya keterampilan coaching dan Bu Irma juga sudah fokus pada rencana-rencana, sudah teratur rapi, dan percakapan Bu Irma juga sudah melalui alur tirta ya. Pertanyaan saya yang selanjutnya nih Bu, kompetensi apa kira-kira menurut Bu Irma yang ingin Bu Irma capai selain mendengarkan aktif? Kompetensi yang saya ingin capai tentunya dalam kegiatan coaching ini adalah berbagai pertanyaan. Jadi saya ingin memaparkan kembali pertanyaan berbobot kepada coach sehingga penalarannya lebih tercapai kepada tujuan coach tadi, Bu. Oke, jadi pertanyaan yang berbobot mungkin ya Bu ya. Iya. Ya, alur coachingnya yang Ibu inginkan itu dapat terselesaikan, begitu ya Bu? Betul Ibu, betul. Ya, apresiasi sekali saya nih untuk Bu Irma, luar biasa ya Bu. Semoga dengan berdiskusi seperti sekarang, permasalahan dengan teman-teman dapat teridentifikasi dengan baik ya Bu. Iya. Nah, untuk saat ini saya akhiri dulu diskusi kita ya Bu. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Irma. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Itu saja dari saya. Mungkin dari Ibu ada yang ingin disampaikan kepada saya? Kiranya cukup Bu. Terima kasih banyak atas waktunya Ibu. Tadi rasanya saya sangat tergerak atas kegiatan coaching hari ini. Dengan pengamatan Ibu, saya bisa introspeksi diri, merefleksi diri agar saya memiliki kompetensi yang lebih baik lagi. Saya permisi dulu ya Bu, soalnya ada kegiatan lain akan saya lakukan. Ya, silakan Bu Irma. Silakan. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Bu Irma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, kami dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Garut. Pada kesempatan ini kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu tentang praktek coaching. Saya Irma Rismawati sebagai observer, kemudian ada teman saya yang bernama Bapak Endang Mustafa sebagai coach, kemudian teman saya yang satu lagi Ibu Ramdhani Tanjung sebagai coaching. Demikian perkenalan dari kami. Berikut proses kegiatan coaching. Assalamualaikum Bapak, apa kabar hari ini Pak? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah saya sehat. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah saya sehat Pak. Saat ini Bapak berkesempatan jadi coach ya Pak dalam praktek coaching ini. Iya Bu. Nah, saya mau tanya nih kira-kira persiapan apa saja yang sudah Bapak persiapkan? Baik Bu, dalam praktek coaching ini yang dipersiapkan adalah pertama pemahaman alur tirta. Nah, dalam pemahaman alur tirta ini di sana ada merumuskan tujuan, mengidentifikasi masalah, dan memandu untuk melakukan rencana aksi serta tanggung jawab yang akan dijadikan acuan untuk praktek coaching nanti. Baik, dalam prakteknya kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Kalau yang ingin saya kembangkan itu terkait dengan kompetensi mendengarkan secara aktif, memberikan pertanyaan berbobot, dan menggali potensi dari coaching. Khususnya kompetensi apa yang ingin Bapak fokuskan dalam praktek coaching ini, Pak? Menggali potensi. Oh iya, untuk menggali potensi coaching itu sendiri, indikatornya apa ya, Pak? Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membuka pemikiran coaching yang berasal dari mendengarkan aktif, sehingga coaching ini dapat menggali potensinya. Begitu Bu. Wah, persiapan Bapak sudah luar biasa ini mah. Semoga berjalan lancar sesuai harapan. Selamat memulai praktek coachingnya ya Pak. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Ramdhani. Waalaikumsalam Bapak. Maaf nih Pak mengganggu waktunya. Ada apa nih Bu? Tumben. Tidak biasanya Ibu minta saya menemui Ibu di sini. Apa ada masalah Bu? Iya nih Pak, saya tuh lagi bingung. Oh gitu. Kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari obrolan singkat kita saat ini? Saya ingin mendapatkan saran dari Bapak atas kegelisahan yang saya rasakan saat ini, Pak. Coba Ibu ceritakan masalah apa yang sedang Ibu hadapi sehingga Ibu menjadi gelisah seperti itu. Nah, gini Pak, sebentar lagi kan ujian sekolah ya Pak. Tentunya kami para guru kelas itu kan akan mengolah nilai dan kemudian dientrikan di e-rapot Pak. Nah, biasanya ada teman saya nih Pak yang satu selalu aja minta tolong untuk mengentrikan juga nilai e-rapotnya dengan alasan sibuk dengan pekerjaan rumah gitu Pak dan tidak bisa IT ujung-ujungnya. Padahal sebetulnya saya juga sama repotnya Pak, tetapi untuk menolaknya tuh saya merasa nggak enak hati Pak. Oh begitu ya Bu. Kira-kira di hati kecil Ibu ada nggak deh? Atau cara yang ingin Ibu lakukan dalam mengatasi masalah tersebut? Sebenarnya mah ada sih Pak. Coba bisa Ibu beritahu ke saya ide apa saja yang ingin Ibu lakukan terhadap teman Ibu tadi. Nah, saya tuh gini Pak,
Sebetulnya tuh saya udah punya rencana Pak, saya ingin mengajak beliau nih untuk belajar bersama dalam penggunaan Erapot Pak. Kemudian membimbing beliau bagaimana mengentrikan nilai ke Erapot sampai beliau bisa dan tidak tergantung dengan orang lain Pak. Lalu, apakah ide tersebut sudah pernah dicoba dilaksanakan oleh Ibu? Justru itu belum Pak, soalnya saya ngerasa nggak enak hati gitu dan takutnya ada perkataan dari beliau tidak solidar terhadap teman gitu Pak. Pernahkah bercerita kepada teman Ibu tentang bagaimana sih? Belum Pak, Kenapa, Bu? Kenapa, Bu? karena itu tadi Pak, saya selalu merasa nggak enak hati aja kalau ditolak. Kira-kira Ibu Ramdhani berani tidak untuk mengutarakannya? Ya kalau setelah dipikir-pikir, insya Allah Pak, saya harus memberanikan diri gitu Pak. Nah, nah itu dari apa yang Ibu utarakan tadi, apa rencana Ibu ke depannya? Kalau rencana ke depannya, saya akan mencoba mengobrol ya Pak dengan beliau tentang bagaimana kesibukan saya agar mudah-mudahan saja beliau bisa paham dan mengerti bahwa ternyata orang lain itu juga memiliki kesibukan yang sama Pak. Dan di samping itu juga kan saya ingin memberi pengertian kepada beliau kalau selalu meminta bantuan orang lain untuk mengentrikan nilai. Ada kemungkinan terjadi kesalahan Pak dalam memberikan nilai kepada siswa karena mungkin ingin cepat-cepat selesai mengentrikannya Pak. Lalu, apa ada hal lain yang ingin Ibu lakukan? Ada Pak, saya ingin mengajak beliau juga untuk belajar bersama bagaimana cara menggunakan Erapot Pak dan membimbing beliau sampai bisa Pak. Bagaimana dengan jangka waktu pelaksanaan ide tersebut, Bu? Memerlukan waktu berapa lama kira-kira? Kemungkinan agak lama ya Pak ya, sekitar 1 minggu mungkin jika dilakukan setiap hari setelah proses KBM di sekolah. Kira-kira apa ukuran keberhasilan dari rencana Ibu tadi? Keberhasilannya tuh saya ingin teman saya itu tidak lagi meminta bantuan orang lain Pak, dan dalam mengentrikan nilai Erapot tadi Pak, tetapi dia bisa nantinya untuk mengentrikannya sendiri. Nah, seandainya nih dalam penerapan ide tersebut terdapat hambatan, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut, Bu? Kalau ada hambatan di dalam penyelesaian masalah ini, mungkin saya juga akan terus memotivasi dan memberikan dorongan kepada beliau agar beliau terus bersemangat Pak dalam belajar karena itu merupakan tuntutan dari profesi sendiri. Lalu, bagaimana komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang sudah Ibu utarakan tadi? Saya akan selalu berusaha bersabar dulu ya Pak ya dalam membimbing dan memotivasi beliau agar mau berubah untuk menjadi lebih maju lagi Pak. Luar biasa sekali Ibu atas komitmennya. Kira-kira kapan nih akan dimulai rencana tersebut, Bu? Menurut saya insya Allah Pak mulai minggu depan, tapi lebih baik juga lebih bagus Pak. Siapa yang akan membantu Ibu dalam menjalankan komitmen Ibu? Mungkin Pak Ujang juga ya Pak ya, soalnya
Pak Ujang juga sering dimintai bantuan Pak untuk mengentrikan nilai e-rapot oleh beliau. Ibu, jadi kira-kira apa nih yang dapat Ibu simpulkan dari obrolan singkat kita kali ini? Menurut saya kesimpulan dari perbincangan kita barusan, saya akan berusaha untuk berkomunikasi dulu kepada beliau tentang kesibukan saya. Kemudian saya akan mengajak beliau dan membimbing beliau untuk belajar cara penggunaan e-rapot sampai beliau bisa agar tidak lagi tergantung kepada orang lain. Kira-kira begitu, Pak. Oh, insya Allah 2 minggu ke depan saya akan menghubungi Bapak lagi. Iya Pak, saya merasa tenang sekarang. Terima kasih banyak ya Pak ya atas pencerahan dan waktunya. Semoga di lain kesempatan juga Bapak selalu ada waktu lagi buat saya Pak. Insya Allah, maaf nih Bu ya, saya tadi harus kembali lagi ke kelas nih. Oh ya, mangga Bapak silakan. Terima kasih. Wah, saya kasih applause ya. Ini untuk proses coaching Bapak Nda Mustafa dan Ibu Ramdhani. Nih, untuk Bapak sudah melaksanakan praktek coaching dengan baik. Apakah menurut Bapak dalam proses coaching tadi sudah sesuai dengan kompetensi yang Bapak harapkan, Pak? Saya rasa sudah Bu, melalui pendengaran secara aktif, saya sudah menggali potensi Uci, sehingga beliau mau dan paham pentingnya untuk mengikuti pelatihan sebagai bentuk pengembangan diri dari sekolah. Baik, menurut saya Bapak juga sudah mengikuti alur tirta dengan sangat baik ya. Apa tindak lanjut setelah praktek coaching ini, Pak? Menggali potensi lain dari Kuci, semoga dapat mengarahkan Kuci terhadap solusi permasalahannya. Baik, semoga berhasil ya Pak. Demikian kita tutup praktek coaching ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, perkenalkan kami dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Garut. Pada kesempatan ini kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 yaitu tentang praktek kucing. Saya Nda Mustafa sebagai observer, kemudian ada teman saya yang bernama Bu Ramdhani, beliau sebagai coach. Kemudian teman saya yang satu lagi bernama Bu Irma, beliau berperan sebagai coach. Demikian perkenalan dari kami. Berikut ini proses kegiatan coaching. Assalamualaikum Bu Ramdhani, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pandang, alhamdulillah saya sehat Pak. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Nah saat ini Ibu berkesempatan menjadi coach ya dalam praktek coaching. Kira-kira persiapan apa yang sudah Ibu persiapkan Ibu? Baik Bapak, dalam praktik coaching kali ini yang saya persiapkan mungkin lebih ke pemahaman alur tirta ya Bapak ya.
merumuskan tujuan, mengidentifikasi masalah, dan memandu untuk melakukan rencana aksi, serta tanggung jawab yang akan dijadikan acuan untuk praktik coaching nanti. Baik, dalam prakteknya kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Menurut saya di sini kompetensi yang akan saya kembangkan dalam praktik coaching ini mungkin lebih ke mendengarkan secara aktif ya Pak ya, memberikan pertanyaan berbobot dan menggali potensi coach sendiri. Khusus kompetensi apa yang ingin difokuskan nanti dalam praktek coaching ini, Bu? Lebih ke menggali potensi coach itu sendiri Pak. Indikator saja, Bu? Kalau berbicara indikator, saya mungkin lebih ke mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membuka pemikiran coach itu sendiri, yang berasal dari mendengarkan aktif tadi, Pak, sehingga coach saya dapat menggali potensinya, Pak. Wah, persiapan Ibu sangat luar biasa. Semoga berjalan sesuai harapan. Selamat praktik coaching, Bu. Ya, terima kasih, Bapak. Assalamualaikum, Bu Irma. Selamat pagi. Waalaikumsalam Ibu, selamat pagi juga. Bu Irma, apa kabarnya nih? Alhamdulillah Bu. Iya, Bu Irma, sesuai sama janji kita kemarin ya. Kalau hari ini tuh kita akan berbincang-bincang sebentar dalam percakapan kita kali ini nih. Apa yang ingin kita bahas nih, Bu? Baik Bu, terima kasih atas waktunya ya. Dalam pertemuan kali ini saya ingin membahas masalah pribadi saya sih Bu. Sebenarnya saya tuh merasa tidak percaya diri saat berbicara di depan umum. Takut-takutnya salah bicara Bu. Oh, jadi gitu ya, Bu. Ibu tuh tidak merasa percaya diri gitu ya, Bu, dikala berada di depan umum. Iya Bu, kira-kira seperti itu. Ya, nah baik ya Bu Irma, kita akan berbincang-bincang singkat ya Bu ya. Jadi dalam perbincangan ini apa sih yang ingin dicapai atau dihasilkan dari nanti perbincangan kita kali ini Bu Irma? Saya ingin mendapatkan pemecahan masalah tentang menumbuhkan rasa percaya diri saat saya berbicara di depan umum Bu, begitu Bu. Oh baik Bu Irma. Jadi nanti di akhir percakapan ini Ibu akan mendapatkan solusi bagaimana caranya Ibu bisa menumbuhkan rasa percaya diri saat berbicara di depan umum ya Bu ya. Iya. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, kalau dilihat dari skala 1 sampai 10 ya Bu ya, saat ini Ibu ada di skala berapa Bu? Sepertinya saat ini saya ada di skala 6 Bu. Wah, kalau masih di skala 6, kira-kira Ibu bisa menjelaskan bagaimana ide atau gagasan yang harus di depan orang lain gitu Bu? Saya ada di skala 6 saat ini karena saya ada keinginan Bu bahwa ide atau gagasan saya itu bisa diungkapkan di depan orang lain atau di forum resmi. Begitu Bu. Baik ya Bu ya. Jadi Ibu Irma ini ingin meningkatkan menjadi angka berapa dalam beberapa minggu ke depan Bu? Saya ingin jadi ke angka 8 begitu Bu sepertinya. Oh 8 ya Bu ya. Kalau di angka 8 kira-kira seperti apa tuh Bu? Iya Bu, kalau di depan anak-anak kan saya sudah biasa ya Bu berbicara. Di kelas tuh udah biasa, nggak merasa malu. Jadi saya percaya diri apabila berbicara di forum-forum resmi. Contohnya itu Bu, rapat sekolah, daring ataupun luring Bu. Iya. Jadi
Ibu tadi itu merasa tidak percaya diri apabila berbicara di depan umum ya Bu ya, yang acaranya tuh bersifat resmi ya Bu. Iya, betul, betul, Bu. Nah, kira-kira apa sih yang membuat Ibu merasa tidak percaya diri Bu? Takut salah bicara, Bu. Terus apa yang saya katakan tuh takut tidak dipahami orang lain begitu, Bu. Oh begitu Bu. Iya, Bu. Nah, kita lanjut lagi ya Bu Irma ya. Hmm. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan agar tidak salah bicara dan apa yang akan Ibu katakan untuk bisa dipahami sama orang lain, Bu? Sepertinya saya akan menguasai materi yang akan dibahas pada saat itu mungkin, Bu. Iya, bagus sekali itu Bu Irma ya. Jadi Bu Irma tuh akan menguasai materi dengan cara menguasai nanti materi yang akan Ibu presentasikan nanti di depan umum, gitu ya Bu ya? Cara saya untuk menguasai materi mungkin saya akan banyak membaca, terus menuliskan apa yang akan saya katakan. Terus saya akan mendengarkan lawan bicara saya dengan baik. Terus juga mungkin sehari sebelumnya saya akan berlatih bicara, Bu, di depan cermin. Begitu, Bu. Wah, benar sekali. Ide yang sangat bagus, Bu Irma. Iya, Bu. Nah, Ibu, kalau boleh saya simpulkan dari perbincangan kita barusan, langkah-langkah yang akan Ibu lakukan tuh ada yang bisa saya simpulkan sekarang ya Bu ya. Ibu akan menguasai materi yang akan dengan membaca ya Bu. Terus mendengarkan apa yang akan saya katakan. Terus mendengarkan lawan bicara dengan baik. Serta berlatih di Benar, depan Bu. cermin. Nah, saya lanjut lagi ya Bu ya. Kalau menurut Ibu nih, hal pertama yang akan Ibu lakukan tuh seperti apa? Hal pertama tuh mungkin saya akan berlatih berbicara di depan cermin dulu, Bu. Nah, terus untuk menguasai materi, saya akan membaca sekiranya apa ya yang besok akan dibahas di forum resmi tersebut, Bu. Begitu, Bu. Ya, bagus sekali Bu Irma. Dari percakapan kita kali ini, kira-kira komitmen apa yang akan Ibu buat? Jadi untuk menumbuhkan rasa percaya diri, saya akan latihan berbicara di depan cermin. Terus untuk menguasai materi, saya akan banyak lagi membaca ya Bu ya. Terus saya juga akan menuliskan. Yang akan dilaksanakan sama Bu Irma? Sepertinya setelah bincang-bincang kita ini, Bu. Baik sekali, luar biasa. Jadi saya sangat antusias sekali bagaimana nanti hasilnya ya Bu ya. Jadi langsung bisa dilaksanakan sekarang juga ya menurut Bu Irma. Iya Bu. Nah kalau begitu nanti kita berbincang-bincang lagi 1 minggu lagi mungkin ya Bu. Saya doakan mudah-mudahan Ibu lebih percaya diri lagi Bu saat berbicara di depan forum yang resmi. Iya Bu, amin, amin. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Irma. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ibu sudah melaksanakan praktek coaching dengan sangat baik. Apakah menurut Ibu dalam praktek coaching tadi sudah sesuai dengan kompetensi yang diharapkan? Alhamdulillah Bapak, saya rasa sudah karena melalui mendengarkan secara aktif, saya sudah menggali potensi coaching sehingga dapat menumbuhkan rasa percaya diri beliau saat berbicara di depan forum resmi, Pak. Baik, menurut saya Ibu itu
dengan sangat baik. Apa tindak lanjutnya setelah praktek coaching ini, Bu? Tindak lanjutnya mungkin lebih ke menggali potensi lain dari coach itu sendiri ya Pak ya. Semoga dapat mengarahkan coach terhadap solusi permasalahannya Pak. Baik, semoga berhasil. Demikian kita tutup praktek coaching ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah.